Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar, punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Selamat malam Jepret Tim, DPI Live kembali hadir malam hari ini. Baru mulai udah ada yang nyawer aja nih 50.000 dari psikoterapi nih. Katanya ini Andrese. Itu admin siapa ngatain soal Syik kalau beneran cuma 5 menit bahas Madrid, lo mau apa Min? Hah? Marah-marah nih fans Madrid nih ya. Tapi malam hari ini walaupun jalanan macet banget nih ya Jepret Tim ya, menuju long weekend. Ini mungkin ada yang masih di kantor, ada yang ngejebak macet, ada juga yang mungkin lagi liburan ke Bali sambil nonton TC Timnas, atau mungkin ada yang ke Malaysia nonton tim papan 15 ya di klasemen lagi main sama ASEAN All-Star. Boleh banget karena ini fansnya kelihatan royal banget walaupun timnya peringkat 15 tapi rame banget kalau tadi lihat kita dari stadionnya di Malaysia ya. Dan hari ini karena kita live jangan lupa untuk nyawer ya, karena fans MU aja pada royal, masa Jepret Tim nggak royal sih? Karena 25.000 aja kalian udah bisa muncul nih di sini nih nanti nih. Dan edisi hari ini gue bakal ditemenin sama pandit-pandit yang baik dan juga bijaksana. Asik. Ada Mas Adia nih, ada Om Yuke dan juga Om Haryo malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam. Ada Om Yuke. Nanti kita akan bahas Serie A. Iya. Juventus masuk Champions League. Walaupun harus bersusah payah, ada pergantian pelatih tapi akhirnya masuk juga gitu kan. Yang penting kan masuk Om Yuke. Yang penting masuk judulnya. Masuk dulu untuk mulai lagi di musim mendatang kan. Habis masuk terus kejengkang gitu. Hari terakhir masuknya kan? Harus ada dramanya buat La Vecchia Signora Juventus. Tapi juga kita bicara tentang Napoli yang mampu meraih titel keempatnya di Serie A dengan cara yang luar biasa dramatis. Kita hampir melihat playoff di Serie A yang udah cukup lama gak terjadi. Dan dari ownership yang unik dari De Laurentiis, kemudian juga pelatih yang mungkin sekarang begitu demanding, Antonio Conte, yang juga Om Yuke tahu bener nih. Tapi setelah juara, mereka gerak sangat cepat untuk bisa mengunci beberapa pemain yang coba diincar, termasuk Kevin De Bruyne, Om Yuke. Iya, ini ngomongin yang mana, Napoli apa Juventus nih? Dari Juventus dulu boleh, terus baru ke Napoli, baru ke rumor bahwa Kevin De Bruyne akan bergabung ke Napoli. Karena pelatihnya Napoli akan ke Juventus nanti. Itu dia. Memang Juve ini kan boleh dibilang sekarang masih dalam fase transisi ya, peremajaan lah, karena banyak main-main muda di sana. Kemudian juga dengan masuknya beberapa pemain pinjaman ya seperti Kolomuani itu sedikit memberikan harapan lah. Tapi kalau tim ini nggak dipegang pelatih yang punya karisma, pelatih yang punya pengalaman, yang punya DNA juara seperti Conte gitu ya, memang agak sulit untuk bisa step up gitu di kompetisi Liga Champion. Karena kalau Liga Champion tuh lo nggak cuman butuh kekuatan mental, filosofi gitu ya, pengalaman, tapi juga materi pemain yang memadai. Kalau gue bilang Juventus musim ini bisa masuk Liga Champions tuh udah bagus banget ya, dengan materi yang ada, dengan situasi ekonomi yang juga masih yang pas-pasan boleh dibilang. Makanya patut disyukuri lah. Tinggal kita akan lihat nanti proyek kedepannya seperti apa nih. Syukur-syukur memang beneran nih Conte ke situ ya. Kalau ke situ gue rasa harapan Juve untuk kembali bersinar di Liga Champions ada lah gitu. Sebenarnya project dengan mendatangkan Thiago Motta sebagai pelatih yang sukses di Bolonya gitu kan, membawa dengan gaya tertentu yang mungkin untuk masuk ke Juve yang udah punya DNA yang cukup kental nih agak-agak susah gitu. Tapi melihat hasil imbang yang juga sangat banyak hingga 16 gitu kan. Kalau setengahnya aja dirubah jadi menang, ini Juventus pasti akan punya cerita lain di musim kemarin. Iya, sebetulnya kan ketika projection Serie A seperti ini gitu pelatihnya, gue sebetulnya naruh Juventus juga di salah satu front runner juga, Juve dan juga Inter sebetulnya. Based on tadi Adiani bilang masuknya Thiago Motta kan dia main sepak bola yang seksi dengan materi yang seperti itu gitu di Bolonya. Tapi di Juventus dengan harapan dia bisa mentransformasikan gayanya Bolonya yang menarik untuk ditonton, ofensifnya dapet, defense-nya lumayan. Kok nggak berjalan gitu di Juventus. Itu yang dari sisi kalah sih mereka nggak kalah ya, tapi imbangnya banyak banget kan. Itu yang jadi masalah buat Juventus. They don't know how to win. Itu yang menjadi permasalahan sampai akhirnya Motta harus diganti. Ya tadi Yuke bilang juga permajaan itu salah satu faktor yang gue bilang Juve baru akan kita perhitungkan di musim depan gitu. Di musim ini benar-benar banyak pemain muda yang ikut
membantulah gaya bermain Juventus gitu. Cuman mereka belum bisa solid as a team gitu ya. Iya, Sebagai tim betul. pemenangnya tuh mereka belum dapat gitu. Makanya seperti gue juga bilang MU di tahun depan mungkin kita baru akan lihat mereka aslinya seperti apa. Turun ke championship maksudnya kan. Nggak, pasti soalnya di musim mendatang tetap ada 3 tim yang lebih jelek daripada United. Sekarang mikirnya gitu buat Manchester United, tapi kan cari duit dulu. Iya, Juve aja gue pikir juga akan baru berbicara di musim depan gitu. Tadi kalau betul apa yang terjadi di Napoli bersama Antonio Conte dan dia kembali diincar menjadi Juventus, mungkin yang bisa lebih dipastikan adalah gelar di Serie A gitu. Karena kan bersama Conte ya mereka dapat 3 trofi berturut-turut gitu kan Serie A, tapi mereka nggak bisa berbicara di Champions kan waktu bersama Conte. Ganti Allegri malah 2 kali ke final, walaupun dengan gaya main yang lebih pragmatis gitu kan. Terakhir-terakhir emang kita nggak bisa ngelihat gaya Juventus yang enak untuk ditonton gitu kan. Ketika sama Allegri terlalu pragmatis, fansnya juga bilang ini tim udahlah mainnya udah nggak enak, yang penting menang, udah kayak gitu. Tapi terakhir-terakhir pun Allegri nggak bisa main jelek dan menang gitu, makanya akhirnya projection itu diganti ke Thiago Motta. Jadi ya kalau untuk Juve ya gue bilang tahun depan kita baru akan lihat mereka sebagai betul-betul front runner ya, berbicara lawan Inter, dan juga nanti kalau Napoli tetap bisa stay dengan Conte-nya ya gue pikir mereka akan menjadi kandidat juga. Ya, Napoli ini menarik nama UK. Kita pindah dulu ke Napoli. Soalnya disuruh pindah sama Abrar. Napoli katanya. Lo jangan gitu lu, Bro. Juve cukup kita bahas lagi karena kita belum bahas tentang kayak Conceição, Yildiz ya, sebenarnya kan Itu dia. pemain-pemain muda yang bisa jadi core bagi Ya, Juventus jadi etalase ke mendominasi depan lah, ya. Serie A kalau mereka punya pelatih yang bagus, dan juga mungkin ada beberapa signing yang perlu mereka lakukan gitu kan. Tapi Aurelio De Laurentiis ini adalah owner yang sangat unik sejak dulu. Ketemu sama pelatih yang juga unik juga. Yang dia tahu bahwa pelatih ini punya rekor demanding, punya satu tendensi untuk memiliki control yang tentunya absolut gitu kan. Yang dia cari sebagai pelatih itu, entah itu di Juventus dulu, di Tottenham juga, Chelsea, dan kerap kali berujung dengan dia yang berpindah gitu. Dan Napoli sekarang ketika ada meeting terakhir harusnya kan berakhir dengan terakhir laporan dari Conte tentang sukses menjadi gelar juara Serie A lagi gitu, tapi justru sepertinya ada hal-hal yang membuat Conte tidak yakin di musim mendatang dia bisa membawa tim ini lebih berjaya lagi, dan ada potensi dia keluar dari Napoli. Sebenarnya itu udah boleh dibilang 90% lah dia, karena di saat selebrasi seremoni awarding Napoli itu De Laurentiis sudah memberikan isyarat, dan dia, di awal prolognya dia puja-puji, tapi di ujungnya terima kasih atas dedikasinya Conte. Itu kan semoga Conte bisa sukses di karirnya. Artinya di situ kan udah isyarat ya bahwa dia akan lepas Conte, dan kita tahu Conte kan memang pelatih yang nggak bisa diatur, pelatih yang boleh dibilang kope lah, keras kepala gitu ya. Tapi dia membuktikannya. Selalu ada tangan trofi, besinya itu dia buktikan, filosofinya itu dia buktikan dengan pemain yang dia miliki, dia bisa hasilkan trofi ya di Juventus, kemudian juga di Chelsea, terus terakhir di Napoli, tim yang mungkin boleh dibilang nih cukup tricky juga ya, karena ketika Spalletti habis juara itu juga diganti juga pelatihnya, dan sekarang Conte habis juara berpisah juga mungkin kan ya, dan yang menggantikan mungkin nanti Allegri juga habis juara kemarin berpisah juga gitu kan dari tim sebelumnya. Jadi ini memang lucu sih, anomali ya. Tapi gue kira sekarang kalau Allegri balik lagi ke Napoli situasinya udah berbeda. Ya ini gue ngomongin Napoli nih ya. Situasinya udah berbeda karena spiritnya udah tidak sama lagi. Dia akan perlu siklus baru lagi, perlu formulasi baru lagi, karena gayanya Allegri sama Conte gue pikir agak berbeda ya. Tapi ujung-ujungnya tetap pada kedalaman squad. Menurut gue sih kalau Napoli mau tetap bisa compete di level atas, apalagi dia nanti main di Champion, itu kan kedalaman squad perlu kuat gitu ya. Nah masalahnya ininya ada nggak PT-nya gitu kan. Itu mungkin jadi salah satu masalah kenapa Conte nggak bisa lanjut, karena mungkin Conte sudah membuat proyeksi pembelian segala macam kan, dan itu yang mungkin De Laurentiis nggak bisa ikuti. Kalau Juve kan boleh dibilang ya kalau dari sisi kapital lebih baik lah dari Napoli ya. Dia punya investasi yang besar, punya stadion sendiri, pendukung yang luar biasa, yang fanatik gitu ya. Sekarang boleh dibilang nih timnya nih udah setengah matang nih, pemain-pemain muda yang sekarang ada di Juve ini kan, yang mungkin buat Conte bisa lebih mudah gitu untuk bisa naikin performa mereka dengan tambahan pemain-pemain barunya dia gitu. Janji transfer nih Sabto dengan potensi Kevin De Bruyne, kemudian juga ada Darwin Núñez yang katanya akan dicoba untuk didatangkan oleh De Laurentiis ke Napoli.
Apakah ini cukup untuk menahan Conte yang punya mungkin ambisi untuk bisa membawa Napoli naik lagi satu jenjang lagi nih kualitasnya untuk bersaing di level Eropa justru bukan hanya di Serie A menjadi juara. Iya, tadi kalau nyinggung De Laurentiis emang kalau kata yang unik mungkin ya tepat juga sih. Emang nih pelatih owner ini unik juga ya. Tapi dia layak juga bersikap egois karena emang di bawah dia Napoli bisa menjadi 2 kali juara loh dalam 3 tahun terakhir gitu kan. Ini kan nggak mudah bagi sebuah tim. Kita bicara 2 trofi sebelumnya kan di era Maradona gitu kan. Di kepemilikan yang berbeda, dia bawa tim ini dari 2004 naik promosi 2 apa 3 kali gitu naik promosi, akhirnya mereka bisa balik ke Serie A dan akhirnya bisa menjadi juara. Jadi kalau dia menjadi orang yang nyebelin buat pelatih ya bisa dimaklumi karena emang dia the man behind Napoli banget gitu kan. Kita ingatlah Ancelotti ada di situ, baru pramusim aja berantem gitu kan. Project masalah pramusim gitu kan, kayak gitu nggak jadi, akhirnya Ancelotti cabut gitu. Sarri waktu itu juga seperti itu kan. Spalletti juga habis juara cabut juga gitu. Jadi kalau Conte nanti akhirnya nggak dapat kata sepakat, ya kayaknya media Italia pun udah siap gitu untuk Conte berpisah dengan Napoli gitu. Cuman ya sayang banget gitu kan, kita pengen lihat Napoli di tahun keduanya Conte seperti apa, terutama kalau kita bicara di Continental gitu kan, ketika mereka tampil di Liga Champions-nya gitu. Kalau kemarin dia kehilangan Kvaratskhelia, ya jelas dia minta pemain dong, gitu kan. Dia habis kehilangan pemain besarnya, salah satu pemain yang penting. Lalu kehilangan Zelensky juga, ya sebelumnya kehilangan Osimhen lah, walaupun bukan di era Conte. Tapi kan banyak pemain-pemain penting yang udah cabut gitu dari Napoli. Makanya kalau dia minta pemain in order untuk skuadnya menjadi lebih gemuk untuk bisa berbicara di 2 kompetisi yang berbeda, ya masuk di akal juga gitu. Tapi kalau minta sampai 200 sih nggak tahu juga ya. Apakah bakal dikabulkan? Apakah struktur gaji juga yang dia minta naikin juga apakah bisa dinaikkan? Tapi untungnya Serie A kan di musim ini naik besar ya dari sisi rights TV. Betul. Hampir 2 kali lipat gitu kenaikannya. Jadi ya pasti ada penambahan juga bagi klub-klub. Subsidi ada dana lebih lah untuk bisa membeli pemain. Jadi kalau ini bisa diiyain gitu apa yang diminta oleh Conte, ya gue menantikan betul sih Napoli akan menjadi kekuatan yang pastinya stabil di musim depan. Ini minimal spending ya dari Napoli, dari Conte. Satu pemain yang memang sudah sangat ingin dia datangkan sejak dia menjadi manajer Tottenham adalah Scott McTominay yang terus diincar dari Manchester United. Dia datang di Napoli, tapi kemudian si Scottish Maradona ini bisa menyulap aksinya. Scottish Maradona. Di Napoli ada 2. Satu Scottish Maradona, satu lagi Scottish Gianfranco Zola, Billy Gilmore. Billy Gilmore. Iya. Dan ini Bisa juga unik aja ya, karena dia. dengan sistem tenaga kerja yang lebih longgar sekarang di Italia untuk orang-orang UK membuat pemain-pemain seperti McTominay, Gilmore ini terus dibolongin juga banyak pemain Scotland sekarang kan. Itu lebih gampang untuk bisa mendapatkan izin bekerja dan bisa tampil maksimal dan justru ini pemain-pemain yang membawa Napoli juga UK menuju ke titel juara dengan luar biasa loh McTominay loh. Scott McTominay 12 gol. Bukan cuma itu doang, tapi memang XXM itu luar biasa. Kalau pindah lebih cepat dari MU, maka niscaya akan lebih baik. Gue nggak tahu kapan terakhir kali pemain Inggris berjaya di Serie A ya. Udah lama ya. Nggak ada kali ya. David Platt mungkin ya udah. Sampai David Platt juga nggak pernah sampai di puncak ini kayaknya. David Platt nggak pernah sampai- juara. Ini sampai juara Serie A loh. Hebat ini. Paul Ince nggak Iya juga. nggak pernah. Gagal lah terbilang ya. Smalling lah terakhir lah. Roma. Jadi ini salah satu bukti sebenarnya Napoli tuh karakternya dari dulu ya selalu tipikal tim yang boleh dibilang bukanlah gemerlap gitu ya dari zaman Maradona bahkan kan. Ini kan Italia Selatan ya atau iya. yang notabene boleh dibilang tim yang tidak diunggulkan lah, tapi selalu membuat kejutan-kejutan gitu. Tapi kali ini dengan 2 gelar dalam 3 tahun terakhir ya, itu kan menunjukkan bahwa ini saatnya mereka untuk ada di siklus elit gitu loh, nggak Dan cuma konsisten sekedar datang elit ya. aja gitu. Apalagi kalau materi pemain yang sekarang sudah ada ini kan sebenarnya boleh dibilang grade-nya masih grade B lah dia. Dia bisa perform gitu ya. Artinya kalau dengan sekarang kesempatan untuk tampil di Liga Champions, tambahan dana, tadi Haryo katakan juga sudah rights TV-nya sudah meningkat, harusnya De Laurentiis nih harus lebih berani lagi ya. Kan kalau di Italia nggak perlu yang grade istilahnya yang lagi prime time lah masa pemainnya kayak di Inggris. KDB ke situ juga masih bisa, masih oke, Cocok banget kalau masih KDB bisa main di situ gitu ya ya. mainnya. Buktinya McTominay bisa show up di sini gitu kan. Jadi tinggal keberanian dia aja mau
Ini masalahnya mentalitas Eropanya ada nggak Napoli? Bisa nggak dia compete di level elit? Kalau cuman di Serie A aja sih memang dalam beberapa musim terakhir juga Napoli selalu ada di relung elit gitu. Tapi kalau di Eropa lagi-lagi terbatas, nama-namanya pasti Juventus, Inter, Milan itu aja kan. Kita kan mau lihat Serie A bisa step up lebih jauh di kancah Eropa ya, bukan cuma di domestik gitu. Iya, dan ini menjadi keadaan yang menarik dan unik karena kerap kali Napoli kalau habis juara nih justru dibubarin lagi, dia coba untuk bangun lagi tim baru. Jadi legasinya tuh titik gitu di setelah title itu nggak ada kontinuasi daripada untuk lanjut. Mendingan kita coba rubah roster lagi karena ya itu tadi mungkin ada ego-ego juga dari ownership, dari pelatih. Ini berbeda dengan Internazionale Milan yang dalam proyeksi mungkin menuju ke final nanti ada momentum yang coba mereka bawa. Walaupun mereka gagal di Serie A menjadi juara lagi dan di hari terakhir gitu kan dengan penuh drama. Lo berdua ngeliatnya seperti apa nih dengan keadaan Inter yang mungkin punya potensi untuk mengalahkan PSG yang dikatakan tim terbaik saat ini di Eropa dengan gaya dan style mereka bermain, dan juga mungkin persembahan terakhir bagi Simone Inzaghi yang udah disenggol sama Al Hilal. Senggol, sayang banget kalau dia sampai cabut ya. Maksudnya kan dia masih Bisa menawarkan iyalah pelatih terbaik buat Inter lah ya. Ini pelatih yang sejak era Mourinho baru sekali kan bisa sampai ke final lagi dan 2 finals dalam 3 tahun. Itu something special, jelas butuh seseorang yang spesial di cup competition. Dan dia ngebuktiin itu dari era Lazio, dia juara Coppa Italia berapa kali kan, bukti bahwa dia bisa nge-shift penampilan terbaik timnya untuk tampil di cup competition. Dan kemarin waktu dia kalah sama Manchester City pun itu kan kita nggak ngira mereka bisa sampai ke punya final staying power kayak gitu juga di laga final gitu. Maksudnya yang kita pikir bakal dia Miami sama City nggak juga. Kalahnya cuma juga. 1 ya. Kalahnya cuma lewat gol Rodri juga. Itu kan nggak gampang gitu untuk ngalahin Inter. Mereka ngalahin Barcelona ya suatu testament juga kan bahwa ini tim bakal sulit untuk dikalahkan selama ya strukturnya masih ada di era yang final kemarin sama yang sekarang. Itu kan udah jelas lah kiri kanannya siapa, di tengah bertiganya siapa, ya back mungkin ada perubahan sedikit gitu, dan di depan ya lo masih punya Lautaro. Ya sekarang untungnya si Marcus Thuram juga lagi bagus juga gitu kan, udah balik lagi ke performance yang bagus juga. Jadi ya kalau ngelihat Inter dibandingkan ketika mereka kalah sama Napoli di sebelum ini, jauh kan jaraknya tuh. Napoli udah memastikan juara beberapa pekan sebelumnya gitu. Tapi ini kan betul-betul sampai hari terakhir. Dan ya gue menyalahkan Inter juga, beberapa laga yang harusnya mereka menangi, akhirnya mereka kehilangan poin juga. Masuk Lazio ya, match Lazio itu ya. Melawan Lazio, kalah Itu sama menurut lo Roma. kenapa sih? Karena menurut gue hal-hal yang biasanya nggak terjadi di dalam sebuah pertandingan Inter itu terjadi dengan apakah pressure-nya terlalu tinggi, padahal kan mereka punya pemain yang udah biasa nih untuk melalui masa-masa penuh dengan pressure dan bisa biasanya positif outcome-nya. Tapi lawan Lazio dengan Pedrito yang luar biasa membuat situasinya justru di babak kedua jadi berantakan buat Inter yang punya potensi sebenarnya mengamankan lagi title. Iya, ya apesnya juga handsball-nya Bisek juga ya. Nah, itu kan juga salah satu yang menjadi faktor kenapa mereka akhirnya kehilangan poin gitu. Tapi kalau ngelihat dari sepanjang musim sebetulnya yang laga-laga bisa kalah 3-0 sama Fiorentina ya. Sempat kalah sama Bolonya kalau nggak salah ya. Jadi ada beberapa laga yang harusnya mereka nggak kalah gitu, tapi mereka kehilangan poin di laga-laga itu gitu. Begitu ngelihat fixture terakhir sebetulnya udah wah ini lebih ngarah ke Napoli nih. Karena kan mereka ketemu Roma dan ketemu Lazio. Gue pikir ini 2 tim yang bakal ngejegal mereka nih. Benar dia kalah sama Roma 1-0, sama Lazio ditahan imbang gitu. Tapi kan Napolinya juga mengalami kesusahan juga kan. Mereka lawan juga Parma tuh ya. Iya lawan Parma terus imbang juga. Jadi kan sebetulnya Inter punya peluang gitu loh untuk di pekan-pekan terakhir untuk bisa memastikan gelar juara itu ke mereka gitu. Tapi ya karena hasil-hasil yang menurut gua menjadi kesalahan mereka sendiri itu yang akhirnya membuat mereka nggak mulus mendapatkan Serie A di musim ini. Ya, untuk menghadapi PSG di partai final yang sangat difavoritkan UK. Tapi Inter lagi-lagi punya 2 pemain istimewa, Di Marco dan juga Dumfries yang benar-benar bisa gila itu men-set tempo dan juga memberikan pressure dari flank gitu kan. Ini adalah para pemain yang akan coba lagi bersinar. Apakah kedua pemain ini cukup atau perlu ditopang lagi? Karena sejauh ini mungkin Barella yang performanya justru agak menurun ya ketimbang bintang-bintang lain di lapangan tengah. Bahkan Mkhitaryan kita bisa lihat di 3 pertandingan terakhir setelah dia juga sempat mengalami gangguan cedera, lumayan oke untuk bisa tampil lebih energetik di lapangan tengah dengan umurnya yang nggak muda lagi gitu. Iya,
komposisi terbaik mereka dalam performa yang fit ataupun juga nanti nggak ada yang cedera dengan komposisi yang sama, skema yang sama, gue kira Inter dalam posisi yang sangat diuntungkan ya karena tadi sempat Haryo bahas bahwa mereka ini sudah pengalaman final kedua dalam 3 tahun terakhir dengan skuad yang sama, dari mentalitas mereka juga pastinya mereka udah ngerasain aura final juga dan ini tim yang boleh dibilang sebagian sudah diketahui sekali ya, sebagian besar bahkan sudah dihafal betul oleh Simone Inzaghi. Berbeda halnya dengan PSG ya. PSG ini kan siklus baru boleh dibilang ya di bawah Luis Enrique. Kalau dikatakan mana yang lebih favorit, harusnya Inter lebih favorit karena dia sudah istilahnya punya pengalaman main di final dengan skuad yang sama gitu kan. Apalagi sudah teruji, mereka boleh dibilang di Serie A gagal karena slip karena memang kan harus juga berbagi konsentrasi, berbagi energi ya. Skuad Inter kan itu melulu. Jarang dia melakukan perombakan itu jarang. Ini rame nih, orang bilang underdognya Inter. Gue bilang enggak lah underdog. Kalau gue juga bilang Underdognya PSG lah. PSG, Ya, betul. kalau dari gaya bermain betul. Tadi lo bilang kan PSG one of the best performing team emang di Europe. Menurut gue iya PSG gitu. Tapi kan kalau lo menaruh orang atau posisi sebuah tim sebagai underdog atau bukan, lo kan lihat the whole ini ya, historinya lah, finalis 3 tahun lalu, segala macam aspek kita gabungin satu. Ya Inter sebetulnya yang lebih diunggulkan gitu kan. PSG sebetulnya underdog, cuman lagi main bagus si tim ini gitu, sehingga orang kok enggak lah Inter underdog, enggak lah gue bilang tetap underdognya PSG lah, mereka belum pernah juara gitu loh. Inter sementara udah 3 kali juara kan. Tapi ini kan kemarin juga ada isu di mana Inzaghi ini sempat dilirik sama Arab juga. Om Yuk, ini ngaruh nggak sama apa Inzaghi di final nanti? Dilirik orang Arab gimana sih? Dilirik sama Al Hilal. Iya dia udah kasih statement ya, dia mau fokus dulu sampai di final Liga Champions ini, walaupun memang siapa sih yang nggak tertarik dengan tawaran Taipan Arab ya, 30 juta pound, Bisa 30 juta euro ya dalam satu musim tuh gila gitu loh. Tapi gue setuju tadi apa yang dikatakan Haryo, ini pelatih masih masa prime time-nya dia, ngapain ke Arab gitu. Kalau memang lu mau cari duit ya nggak apa-apa lu ke Arab. Tapi kan ya masa dia masih punya masa prime time, dia masih punya banyak pencapaian yang dia kejar, dia terus meninggalkan itu, kecuali kayak Ronaldo ya, karena emang udah di akhir masa emasnya gitu, boleh aja. Mau ikut gitu ke kan. Al-Hilal juga Iya, kalau tuh buat Inzaghi sih World menurut Club gua, gitu ya. iya dia belum jadi pelatih tim Itali kan, Timnas ya. paling enggak lah itu Conte udah pernah, Mancini pernah. Ya dia kalau ini sukses bukan nggak mungkin, berikutnya next stepnya dia bisa timnas gitu. Jadi masih banyak pencapaian yang dia impikan gitu, terutama yang terdekat ya Liga Champions. Pasti dia penasaran dong, dia masa kali kedua ini gue gagal lagi gitu kan. Itu gue rasa yang memang wajar kalau dia lebih fokus untuk ke final dulu sebelum memikirkan masa depan yang lain gitu. Iya, jadi buat Simone Inzaghi mungkin coba ikuti langkah dari Nuno Santo, Al Ittihad, terus ke Forest lagi di Premier League sekarang begitu berjaya menjadi salah satu pelatih terbaik yang membawa Forest bahkan bersinar menuju ke Europa League. Dan bagi Simone Inzaghi dan Internazionale, laga nanti menghadapi Paris Saint-Germain sangat-sangat istimewa. Kita akan nantikan, itu seru banget, yang akan berlangsung di Munich, dan tentunya potensinya adalah bagi Inter untuk menjadi juara asal mereka bisa menetralisir lapangan tengah dari PSG seperti yang dilakukan oleh Aston Villa misalnya di leg kedua. Yoi, dan sebelum kita lanjut, kita mau bacain dulu saweran dari Jebret Tim. Ada 100.000 dari Dasmir Rizal. Katanya, Milan kedepannya gimana ya dengan datangnya Sport Directors Iglitare? Apakah akan ada perombakan besar nih? Om Yuke mungkin. Iya, Iglitare kan sebenarnya dari beberapa bulan lalu sudah dilirik ya, sudah ada pembicaraan lah. Akhirnya terus terbukti dan kelihatannya memang Sergio Conceição ini nggak bakal lanjut ya. Kalau melihat bagaimana prestasinya, Milan hanya peringkat ke-8. Mungkin untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir Milan nggak main di Eropa ya. Jadi gue kira itu juga sebuah pukulan dan masanya untuk reformasi lah menurut gue di Milan. Walaupun sebenarnya pemain-pemain mereka sih nggak jelek-jelek amat ya, masih ada beberapa yang masih bisa dipertahankan, tapi ya gue kira harus ada gebrakan yang lebih signifikan sih, mengingat bahwa ya Milan adalah Milan gitu loh. Mungkin dia dejavu kali ya sama MU ya, sama-sama dia Valoroso soalnya ya. Sama-sama ownership Amerika. Jadi Cardinal terus di pressure karena dia dibilang nggak ngerti bola kan. Dari satu pelatih ke pelatih lain gonta-ganti, tidak dengan pattern yang sesuai gitu dengan para pemain dari Milan. Apalagi kalau Thierry Reinders jadi ke Man City, makin bahaya tuh. Milan. Iya ya. Ada juga 55.555 dari tukang bersih-bersih nih. Katanya dukung Real Betis dan God Anthony di final Piala Melon ntar subuh supaya bikin Chelsea nangis. Om Haryo, dikit aja Om. Chelsea kan udah dapat
Liga Champion, nggak nangis-nangis sama. Udah pesta ya kemarin ya. Cuman kalau buat Chelsea dapat trofi ini benar-benar tim pertama yang Lengkap semua ya? lengkap. Lengkap, 4 ya. trofi ini bisa dimenangi kan. Mereka udah 2 kali Piala Winner, 2 kali Champion, 2 kali Piala UEFA atau Europa League, dan tinggal dapat 1 gelar lagi. Jadi tim pertama yang bisa melengkapi koleksinya ya. Ya lo mau bilang ini liga apalah, tapi tetap aja mereka masuk kompetisi ini di sini dan mereka aim for the topnya gitu kan. Artinya ya ini kesempatan buat Chelsea gitu. Tapi Betis juga nggak mudah. Pelatihnya kawakan juga kan. Kita bicara Manuel Pellegrini, dan ada Isco, ada Lo Celso, ada Lord Anthony. Lord Woi. Anthony. Kalau bisa sampai penalti ya. Penalti. Tapi tetap Chelsea kayaknya. Enzo Maresca kayaknya pernah dilatih sama Pellegrini juga deh kayaknya. Di Malaga kayaknya. Di Malaga ya? Iya, betul. Waktu Pas Malaga jadi pas tim super tuh. era Malaga lagi ada ya Isco. Iya, katanya dia juga pernah sebelum season di Eropa ini mulai kan dia sempat teks Maresca, dia bilang kita ketemu di final. Benar-benar ketemu. Bener ketemu di final. Betis. Lanjut ada 25.000 dari Rahmat Bintar J. IG Rahmat Bintar BJ 0361. Katanya Bang, dengan bukti saweran ini bisa nggak ikut open mic Yuasa stand up olahraga? Salam dari Wonogiri, kelahiran kota Bali. Pengen meet up with Bang Jebret. Datang aja ke KPI ya, Komunitas Pandit Indonesia, setiap hari Kamis di Pasti Bisa Coffee Pancoran jam 7 malam. Terus juga dari 50.000 dari Poli-Poli, katanya mau nanya pundit lokal favoritnya Mas Haryo sama Bung Yuke siapa? Pundit lokal favorit. Boleh yang dulu-dulu atau yang sekarang? Sekalian sama Adiani dan juga Dava. Apa nih? Pundit Pundit lokal favorit. dari Bung Adiani, Om Yuke sama Om Haryo. Favorit Favoritnya gue ini siapa? berdua. Om Yuke, Om Sabto. Favorit saya. Sama, Siapa aku ya? juga. Siapa Yuke sama Om Haryo. Ada Enggak. nggak pandit favoritnya? Siapa? Enggak. Dari yang lama-lama mungkin. Siapa? Bung Sambas tuh masuk masuk pundit nggak tuh? Om Yuke dulu pernah siaran sama Om Roni Pati juga. Wah. Pati Iya, dan iya. Nurindo. Kalau lokal sih Roni Pati ya. Iya kan? Roni Pati ya. Dan Nurindo juga at their prime sih mereka keren Iya. sih. Oke, semoga terjawab ya tadi aja Bretim ya. Ada juga 25.000 dari fans Intan DPI. Katanya cuma mau bilang seneng aja bahas Inter, terasa lebih proporsional seperti dulu di ESPN Sport. Oke. Jangan lupa nonton seri di video. Bersama Bung Adi Ari. Terima kasih yang udah nyawer, ditunggu juga untuk Halo Jebretim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.